Masa sih? Kuliner tidak hanya terbatas makanan saja, tapi juga minuman. Di setiap negara selain memiliki makanan khas, juga ada minuman yang tidak kalah uniknya. Bahkan karena kreativitas manusia, lahirlah beberapa minuman-minuman unik dan aneh dari beberapa negara. Berikut beberapa di antaranya. Masa sih? Meksiko adalah negara tempat tumbuhnya tanaman agave. Tanaman ini dikenal sebagai bahan utama pembuatan tequila. Tapi selain tequila, ada minuman khas Meksiko yang bernama mezcal. Proses pembuatan mezcal sebagian besar dipanggang dalam lubang bawah tanah, sehingga ada sensasi rasa asap. Ada satu jenis mezcal yang sangat unik dan aneh. Minuman ini aneh karena menggunakan daging dada ayam mentah sebagai campurannya, yaitu mezcal de pechuga. Pechuga sendiri artinya dada unggas. Cara pembuatannya, daging dada ayam akan melalui proses penyulingan terlebih dahulu sebelum menjadi minuman. Dada ayam mentah digantung di atas mezcal yang masih dalam proses penyulingan. Panas dari proses ini akan membunuh bakteri jahat dalam daging dan mengeluarkan lemak dari daging turun ke mezcal. Dulunya minuman ini hanya dinikmati saat upacara adat atau perayaan khusus lainnya. Kini tak sedikit pula yang menganggap minuman ini baik untuk kesehatan, terutama pencernaan. Masyarakat Meksiko menggunakan daging hewan karena dipercaya memiliki tekstur dan kandungan protein yang kaya setelah melalui proses penyulingan. Masa sih? Minuman yang satu ini sering disebut juga obat herbal yang bisa digunakan buat menghilangkan stres dan kecemasan. Namanya kava. Kava dikonsumsi karena efek sedatifnya. Bahkan negara-negara di Samudra Pasifik seperti Hawaii, Vanuatu, Melanesia, dan beberapa bagian Mikronesia juga mengonsumsinya. Ekstrak dari kava memiliki efek menenangkan, euforia yang beberapa orang bandingkan dengan alkohol. Kalau alkohol membuat mabuk, kava ini justru membuat tubuh rileks dan tenang. Kava tidak memberikan sensasi apapun, pokoknya membuat kita lepas, menghilangkan stres dan cemas juga. Tanaman yang memiliki nama latin Piper metisticum ini biasanya diambil akarnya, kemudian dikeringkan dan dihancurkan. Setelah dihancurkan, serbuknya bisa dicampur dengan air atau teh untuk diminum. Kava ini juga punya manfaat lain, yaitu mengurangi kecemasan, meningkatkan kualitas tidur, mengurangi peradangan, menurunkan risiko penyakit Alzheimer, Parkinson, dan kanker payudara. Masa sih? Boza, minuman tradisional khas Turki. Bentuknya mirip susu, rasanya asam manis, dan aromanya tajam. Terbuat dari berbagai macam bahan diantaranya jagung, gandum hitam, millet, malt, kayu manis, bulgur, ragi, dan nasi. Tidak hanya komposisi bahan yang banyak, pembuatan boza juga lama karena harus melalui proses fermentasi dan menghasilkan alkohol berkadar rendah. Hal ini yang membuat boza unik. Jika sudah dibeli, maksimal 3 hari sudah harus dihabiskan. Bahan bulgur dan nasi direbus hingga seperti bubur. Setelah lembek, disaring dan dijemur selama beberapa jam. Kalau sudah kering, campuran bubur tadi direbus lagi bersama ragi dan gula. Lalu didiamkan selama kurang lebih 20 jam. Gula akan ditambahkan lagi sebelum adonan disimpan di dalam lemari pendingin. Dan apabila ingin disajikan, akan ditaburi bubuk kayu manis dan buncis panggang sebagai penambah aroma dan rasa. Minuman ini bermanfaat sebagai penghangat tubuh. Boza juga berguna bagi perempuan hamil dan menyusui karena mengandung protein tinggi, karbohidrat, lemak, dan berbagai macam vitamin. Selain itu, efek probiotik yang dihasilkan dari ragi aktifnya juga dapat meningkatkan resistensi infeksi dan mengurangi stres. Masa sih? Jika Anda merasa minuman dari kotoran hewan itu aneh dan menjijikan, kali ini
Anda harus bersiap. Karena minuman yang satu ini berasal dari kotoran panda, yaitu panda dung tea atau teh kotoran panda. Panda dung secara harafiah berarti kotoran panda, dan itulah rahasia di balik teh yang mahal ini. Sebenarnya bukan kotorannya yang diolah, tapi kotoran panda ini bisa jadi pupuk untuk tanaman teh. Menurut asal-usulnya, ada seorang pengusaha China memutuskan untuk menanam teh di pegunungan China dan menggunakan kotoran panda untuk memupuk tanamannya. Ternyata, orang-orang suka dengan rasa teh itu dan rela bayar mahal untuk mendapatkan teh ini. Ada juga profesor dari China yang meneliti bahwa panda cuma menyerap 30% nutrisi bambu yang dimakan. Sisa nutrisinya ada di kotorannya. Alasan rasa teh ini enak karena ada nutrisi dari bambu yang diserap oleh tanaman. Dan juga, panda termasuk hewan yang populasinya sudah sedikit dan langka. Kotoran dari panda yang menjadi pupuk juga langka, sehingga membuat teh ini pun langka, dan harganya menjadi sangat mahal. Teh ini juga bermanfaat untuk menurunkan risiko kanker. Oleh karena itu, secangkir bisa seharga $200.